Terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia di Gedung KPK Jakarta. Triksi, selamat siang. Kemarin ini sudah setidaknya 15 orang diperiksa. Dan bagaimana untuk hari ini? Apakah 78 sisanya ini diperiksa pada hari ini, Triksi? Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Kalau hari ini tadi disampaikan oleh Dewan Pengawas KPK, yakni Samsudin Haris, bahwa akan ada sidang lanjutan terhadap 20 orang pegawai KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik terkait kasus atau dugaan adanya pungutan liar di rutan KPK. Kalau kemarin sudah ada setidaknya 12-15 orang, kemudian hari ini akan berlanjut 20, di mana dalam satu persidangan itu akan langsung bersama-sama. Jadi tidak satu persatu, tapi dikatakan ini akan langsung bersama seperti persidangan massal, lalu kemudian nanti akan saling memberikan keterangan, akan ditanyai kembali, mengungkapkan kembali apa yang menjadi pernyataan-pernyataan, kemudian akan kembali memperkuat maupun juga mengkonfirmasi apa saja keterangan yang sudah didapat, maupun juga bukti-bukti yang setidaknya ada 65 bukti yang sudah dikumpulkan oleh Dewas KPK, baik dari dokumen maupun juga dari dokumen penyerahan uang. Nah, ini yang kemudian nanti akan dibuka kembali di persidangan. Kalau tadi kami mengutip Samsudin Haris, sebenarnya tidak berbeda jauh, perkataan-perkataannya ini sama seperti apa yang sudah diklarifikasikan, apa yang sudah disampaikan pada saat pemanggilan awal sebelum sidang ini berlangsung, Francisco dan juga saudara. Nah, kemudian dalam persidangan hari ini juga nanti akan ada 4 orang saksi. Siapa saja 4 orang saksi tersebut? Tadi dikatakan oleh Samsudin Haris bahwa 4 ini berasal dari yang sudah disidangkan kemarin maupun juga yang akan dilakukan persidangan. Karena memang akan ada beberapa persidangan yang berlangsung dilakukan secara massal, karena kita tahu jumlahnya cukup banyak, ada 93 orang dan dibagi menjadi beberapa berkas. Nah, kemudian kita berlanjut lagi ke 4 orang saksi. 4 orang saksi ini disampaikan berperan sebagai orang yang membagi-bagikan maupun juga mendistribusikan uang yang didapat kepada pihak lain. Nah, inilah yang kemudian nanti akan dijabarkan di dalam persidangan di hadapan 20 orang, kemudian nanti akan dilihat apakah memang masih sejalan, masih ada garis merahnya, atau saling mengkonfirmasi satu sama lain. Nah, kalau kami tadi sempat juga menanyakan apakah sudah ada bukti baru, fakta baru, ataupun juga justru ada bantahan-bantahan yang terjadi pada saat persidangan berlangsung. Kalau disampaikan sejauh ini atau dari persidangan kemarin belum ada bantahan yang terjadi ataupun juga konfrontir yang dilakukan karena memang ada perbedaan keterangan. Jadi sampai saat ini sifatnya masih sama-sama mengaku, sama-sama mengakui apa yang dilakukannya, informasi yang disampaikannya terkait dengan kronologi maupun juga tindakan yang dilakukan oleh masing-masing terlapor tersebut. Jadi sampai saat ini masih berjalan seperti keterangan-keterangan yang sudah disampaikan pada saat klarifikasi awal, Francisco dan juga saudara. Nah, kalau sampai saat ini memang dilakukan sidang secara tertutup, nanti akan ada Samsudin Haris dan juga ada Harjono selaku anggota Dewan Pengawas KPK lainnya yang juga akan memimpin persidangan. Dan ini akan berlangsung terus-menerus, Francisco dan juga saudara, jadi bukan hanya 2 hari ini saja, tapi akan berlangsung terus-menerus sampai akhirnya kemudian 90 orang yang akan disidangkan terlebih dahulu dalam 6 klaster, baru nanti 3 orang lainnya akan disidangkan dengan klaster yang berbeda-beda. Ini karena memang ada beberapa peran yang dibagi maupun juga dari tingkat dari yang dilakukan oleh masing-masing pegawai KPK tersebut, Francisco dan juga saudara. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang sanksi, apakah kemudian ada sanksi yang diberikan yakni pemecatan, karena kita tahu ini juga sudah ada pelanggaran etik dan juga sudah ada bukti terkait dengan total uang yang dikumpulkan yakni hampir 6,1 miliar selama 3 tahun. Disampaikan bahwa memang kalau dari Dewas KPK sejauh ini aturan-aturannya mengikuti sanksi yang bisa diberikan yang paling tinggi adalah rekomendasi untuk mengundurkan diri. Terkait dengan pemecatan ini akan dikembalikan lagi kepada pihak KPK dan sampai saat ini juga terhadap 93 orang tersebut sedang dibebas tugaskan. Jadi memang tidak diberikan pekerjaan dulu saat ini karena memang masih menjalani persidangan ataupun juga sidang etik yang dilakukan di Dewan Pengawas KPK. Nah, untuk KPK sendiri disampaikan oleh Ali Fikri selaku Kepala Pemberitaan KPK yang mengatakan bahwa persidangan etik akan berlangsung dan juga akan menghormati setiap proses yang akan berlangsung maupun yang juga dijalankan oleh pegawai KPK tersebut. Jadi kita akan menantikan terus, Francisco dan juga saudara, apa saja yang hal-hal baru atau mungkin yang berbeda dengan sidang yang pertama pada persidangan hari ini. Sisko. Triksi, singkat saja, apa kemudian yang menjadi hasil dari persidangan kemarin? Apakah sudah dirilis kepada media, Triksi?
Ya, secara detail memang tidak disampaikan terkait dengan hasil sidang yang dilakukan pada hari pertama kemarin. Tapi yang jelas sampai saat ini masih terus dilakukan konfirmasi dan juga pengkajian dari keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh Dewan Pengawas KPK. Tapi tentu terkait dengan perbedaan dari persidangan kemarin, sekarang maupun juga yang lainnya dikatakan ini sebenarnya tidak berbeda jauh disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas KPK. Tapi memang ada beberapa peran yang berbeda yang dilakukan oleh masing-masing anggota pegawai KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik ini. Untuk lebih jelasnya, Francisco dan juga saudara, kita dengarkan kutipan wawancara Syamsuddin Haris selaku anggota Dewan Pengawas KPK berikut ini. Sebetulnya semuanya kan sudah dipanggil sebelum sidang, semuanya sudah diperiksa atau diklarifikasi, dan semuanya bisa dikatakan mengaku, dan pengakuan itu diulang kembali di dalam sidang. Jadi intinya itu. Ini tuh sidangnya saling mengkonfrontir kesaksian atau gimana? Ya, kalau ada yang membantah tentu akan saling dipertemukan ya. Dan sejauh ini sih belum ada. Jadi, diakui ada pembagian uang, ada pembagian uang, dan lain sebagainya. Ya, Francisco dan juga saudara, bukan hanya sidang etik saja yang berlangsung di Dewan Pengawas KPK, tapi yang juga berjalan seiringan adalah terkait dengan pendisiplinan. Kalau mengutip dari apa yang disampaikan oleh Ali Fikri selaku Kepala Pemberitaan KPK, dikatakan terkait penegakan disiplin pegawai oleh Inspektorat maupun bagian SDM KPK, ini juga berlangsung atau diberlakukan kepada 93 pegawai tersebut. Jadi kita akan nantikan prosesnya, Francisco dan juga saudara, seperti apa kemudian keputusan ataupun juga kesimpulan dari musyawarah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK dari sidang ini, dan juga dari pengusutan ataupun juga tindak lanjut dari KPK terkait dengan pendisiplinan terhadap 93 pegawainya. Francisco. Terima kasih Triksi Valencia atas laporan Anda di Gedung Merah Putih KPK. Kami akan nantikan update informasi terkait 93 orang yang tersandung kasus pungutan liar di sana.